di bulan Ramadan. Kenapa Ramadan itu diberi nama dengan Ramadan? Dikarenakan bulan Ramadan itu akan menghapus dosa-dosanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Artinya Ramadan ishtadda harruhu, sangat panas. Dengan artian panasnya matahari, panasnya perut yang telah menahan lapar, panas karena telah menahan minum dari dahaga, kaki kita panas. Dengan artian para jemaah, orang yang menanggung lapar di waktu siangnya bulan Ramadan yang penuh dengan panas, maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kenapa dinamakan bulan Ramadan. Ada yang ulama mengatakan karena bulan Ramadan yughsilul abdana minadz-dzunubi waslan, badan akan dibersihkan dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yutahhirul quluba tathira, dan bulan Ramadan itu akan mensucikan hati kita dari beberapa penyakit-penyakit hati yang akan menjerumuskan kita nanti di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan masuknya bulan Ramadan, semua itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan, semua amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga sebaliknya para jemaah, amal jelek, kejelekan di bulan Ramadan itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Ramadan itu merupakan keberuntungan bagi orang yang taat dan beribadah kepada Allah, dan merupakan kecelakaan dan siksa bagi orang yang tidak bertaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghormat saja para jemaah, orang yang menghormat bulan Ramadan itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ceritanya ya, orang kafir Majusi ya'kulu fi ra'ibnahu ya'kulu fi Ramadan fadarabahu. Ini buktinya para jemaah, orang yang menghormat, yang taat di bulan Ramadan itu merupakan keistimewaan, akan mempunyai keistimewaan dan diberi pahala, diistimewakan oleh Allah. Juga sebaliknya, orang yang tidak menghormat dan tidak mengagungkan bulan Ramadan, sebaliknya orang tersebut akan dilaknat dan diberi siksa yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kafir Majusi itu melihat anaknya makan di siang bulan Ramadan. Sekarang kan bukan cuma anaknya yang makan, bapaknya makan di depan anaknya. Ya, banyak kan sekarang.
Makanya peringatan kepada kedua orang tua, kalau tidak berpuasa jangan makan di depan anaknya, supaya anaknya tidak akan meniru bapaknya yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada kafir Majusi, dia melihat anaknya makan di bulan Ramadan di halayak ramai di depan orang yang lagi berpuasa. Fadarabahu, akhirnya dia memukul anaknya, dipukul oleh bapaknya, yang bapaknya itu orang kafir, bapaknya orang kafir. Wa qala lima lam tahfaz hurmatal muslimin atakulu fi ramadhani jahra. Nak, kenapa kamu tidak menjaga kehormatan orang Islam? Kamu makan terang-terangan, nak. Sekarang tidak, para jemaah. Banyak yang makan terang-terangan, orang yang sudah tua. Ini gula perak bila gasak perak ngun mau orang. Entar ngobengi cukok kebagian ni. Cek ring neng Banyaman. Udah tukang beca. Yarkei bulan tua. Sudah tua. Datang, tahu-tahunya saya disuruh pindah ke depan niku. Nyaman aja bulan. Saya menghargai karena bulan puasa. Saya menghargai karena itu orang tua. Tahu-tahunya ketika saya diam sebentar, dianya ambil air minum. Ya Allah. Cek ring tua tibi, cek embak tibi por tidak menjaga. Sekarang para jemaah yang tidak menjaga kehormatan orang Islam itu orang Islam sendiri. Dan orang tua yang tidak menghormat dan tidak menghormat keagungan orang Islam. Bukan anak yang masih kecil sekarang, orang yang tua. Makan kadang-kadang para jemaah ketika dia tidak puasa, maka dia dijadikan bangga saya tidak puasa. Merokok dia merasa dia bangga. Ketika orang melaksanakan maksiat disertai dengan kebanggaan kepada Allah, kapanpun saja orang tersebut tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan iblis laknatullah alaihi. Iblis itu para jemaah kenapa? Sampai dia hari kiamat tidak diampuni oleh Allah, malahan dia dilaknat oleh Allah. Semua ketika kita menyebut iblis, kita berdoa laknatullah alaih, semenjak engkau dilaknat oleh Allah, karena ketika dia mengerjakan maksiat disertai dengan kebanggaan, bangga diri yang oleh arokok gitu. Ini keperajaan. Beda dengan Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam juga bersalah kepada Allah. Cuman di waktu dia mengerjakan maksiat, mengerjakan larangan Allah, dia tidak disertai dengan bangga diri. Makanya Nabi Adam alaihissalam mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir Majusi memukul anaknya karena dia makan di halayak ramal di depan orang yang lagi puasa. Akhirnya para jemaah, dia bilang kepada anaknya, nak, kenapa kamu tidak menjaga kehormatan orang Islam yang lagi puasa? Akhirnya dipukul anaknya, padahal itu kafir. Akhirnya para jemaah, falamma summa mata dzalikal majusi bi ayyamin qala'il. Akhirnya bapak yang mukul anaknya karena tidak puasa itu, yang kafir Majusi itu, meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, maka ada sebagian waliullah bermimpi beliau. Ketika bermimpi dia an-naum ala sariril izz fil jannah, ternyata yang kafir Majusi yang mukul anaknya itu padahal dia kafir, dia ada di tempat yang tinggi di hadapan Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya yang orang wali itu tanya, alasta majusian,
wahai kafir Majusi, kamu kan kafir. Kenapa kamu kok mendapat ampunan dari Allah dan mendapat derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala? Iya, benar saya kafir. Cuman walamma kana waktu wafati sami'tu nidaan min qiblaillah. Cuman ketika saya mau meninggal dunia, saya mendengar panggilan dari hadapan Allah, bahwasanya Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, berilah orang tersebut kegembiraan. Artinya ketika saya mau meninggal dunia, tahu-tahunya ada satu malaikat yang malaikat itu mentalkin saya untuk membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika saya mau menghadap Allah, di waktu saya sakaratul maut, ada malaikat yang menghampiri saya, itu utusan Allah, mentalkin saya untuk membaca syahadat. Jadi saya mati dengan husnul khotimah, tidak mati kafir, saya mati husnul khotimah. Akhirnya tanya yang wali, orang wali, loh kok bisa? Iya, barokahnya saya memukul anak saya dan barokah saya menegur anak saya yang lagi makan di siang bulan Ramadan di hadapan orang yang lagi puasa. Barokah saya memukul karena menghormat bulan Ramadan orang yang lagi puasa, maka saya mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga para jemaah, ini keistimewaan kita menghormat bulan Ramadan. Ada seorang laki-laki, ya, namanya Muhammad. Dia la yusalli illa qat'an. Ya. Muhammad itu sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ya. Zuhurnya sholat, asarnya libur. Maghribnya sholat, isaknya libur karena ketiduran. Cuman ketika dia masuk bulan Ramadan, yang Muhammad itu para jemaah, zayyana nafsahu bisiyabil fakhirah. Ketika masuk bulan Ramadan, maka dia pun hias diri badannya dengan pakaian yang bagus. Watib, dan dia pakai harum-haruman. Wa yaqdi ma fatahu min salatihi, dan dia salat yang pernah dia tinggalkan dia qada di bulan Ramadan. Ketika dia meninggal dunia, para jemaah, Muhammad yang asal mulanya itu orang yang sholatnya tidak aktif, ketika masuk bulan Ramadan baju yang bagus dipakai. Kalau kita kan tidak. Mun kulban sampean kan enten mun rakaman saya yang kuy. Pada bulan Ramadan ni kapak keluar si genteng angkuy karena menghormat dan mengagungkan bulan Ramadan. Muni bini cering bini nikah rukun tahunan ke ekombe dan dicuci ketika masuk bulan Ramadan. Tidak heran karena kebanyakan kalau punya orang perempuan biasanya cucinya tiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Mau tak ke alkot di kantor di ekombe. Tak apa-apa. Kalau kita punya ruku yang bagus, ayo kita pakai. Kita keluarkan karena kita menghormat bulan Ramadan. Makanya biasanya semua musola dicat, alasnya semua dicuci ketika masuk bulan Ramadan. Mau di kantor tak jepok sedikit lagi. Sedikit. Apa resena bila perpaan beda napa ke tingkat ke atas beda tinah perak bulan Ramadan, mana perak bulan Ramadan saya rasa persen lagi nikah. Hormat semua,
pakai Muhammad tersebut karena masuk bulan Ramadan, pakaian yang bagus, pakaian yang anggun dia pakai karena menghormat bulan Ramadan, pakai harum-haruman, semua solat yang pernah dia tinggalkan dia qadha ketika masuk bulan Ramadan. Ketika dia meninggal dunia, para jemaah, juga ada ulama yang mimpi beliau, tanya, ma fa'alallahu bika ya Muhammad, wahai Muhammad, sekarang seperti apa keadaan sampian di dalam kuburan di hadapan Allah? Akhirnya Muhammad itu menjawab, ghafaroli wa rahimalillah, hendak saya diampuni oleh Allah dan saya diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Muhammad ini kering mukong kin kun bila masuk bulan Ramadan ngormat dan mengagungkan bulan Ramadan. Angkui segenteng yang kui nyak minyak si larang yang kui bahkan kui minyak si kan sebuan enggak Ramadan bulan Ramadan beli melima 40 segenteng. Saya diampuni oleh Allah karena saya menghormat bulan Ramadan. Penghormatan saya ketika masuk bulan Ramadan, pakaian yang bagus saya pakai dan pakai harum-haruman, dan solat yang pernah saya tinggalkan saya qadha. Itu para jemaah Muhammad tersebut mendapat ampunan dan rahmat dari Allah karena dia menghormat dan mengagungkan bulan Ramadan. Apalagi bagi orang yang sholat tarawih dan melaksanakan sholat puasa di siang bulan Ramadan. Juga sebaliknya para jemaah, bagi orang yang tidak pernah menghormat dan orang yang meremehkan dan tidak taat di bulan Ramadan, ada sebagian ulama mengatakan, qila idza kana yaumul qiyamah wan nasu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam waqifun indal mizan, nanti katanya ketika kita ada di mizan timbangan amal, Rasulullah berdiri di sana. Makanya para jemaah, kita nanti untuk mencari Rasulullah, untuk meminta syafaat pembelaan dari Rasulullah, ada salah satu sahabat yang bertanya kepada beliau, ya Rasul, nanti ketika di akhirat ya Rasulullah, saya mau bertemu dengan engkau, meminta pembelaan kepada engkau ya Rasul. Sampian mau cari di mana nanti ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cari saya di mizan, di timbangan amal. Kalau di mizan engkau tidak bertemu denganku, kata Rasulullah, saya cari di taman Kausar. Akhirnya kata para cerita para jemaah, ketika semua umat Nabi Muhammad nanti ditimbang amalnya, maka Rasulullah itu berdiri di sana untuk membela kita dan memberi syafaat kepada umatnya. Makanya ada salah satu cerita, orang itu sudah lebih banyak amal jeleknya, cuman orang itu menghormat bulan Ramadan. Ketika ditimbang amalnya, ya lebih banyak amal jeleknya. Tahu-tahunya Nabi Muhammad SAW melemparkan kertas atau benda yang kecil kepada timbangan beliau, yang asal mulanya lebih jelek, lebih banyak, lebih berat timbangan jeleknya, langsung berpindah lebih banyak timbang amal baiknya. Kenapa? Ketika ditanya, kamu siapa? Kok kamu melemparkan sesuatu kepada timbangan saya yang akhirnya lebih berat timbangan jelek? Ketika sampian melemparkan sesuatu langsung berubah yang lebih banyak timbangan amal baik saya. Akhirnya saya itu Nabi Muhammad. Dan sampian yang lemparkan tadi itu apa? Itu pahala sholawatmu yang telah kamu menjadi sholawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jemaah, sholawat yang kita baca nanti di hadapan Allah maka akan dilemparkan kepada timbangan amal nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman bagi orang yang tidak menghormat bulan Ramadan, orang yang meremehkan bulan Ramadan,
Ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di sana nanti di timbangan amal, datang orang yang tidak menghormat dan tidak mengagungkan bulan Ramadan. Setelah dia ditimbang amalnya lebih banyak yang jelek, ketika dia minta syafaat kepada Rasulullah, wal malaika yadribunahum wajhan dubura, dipukul oleh malaikat karena dia lebih banyak amal jeleknya. Fayata'allaquna bin nabi, akhirnya dia meminta untuk syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna ya Muhammad al-mustaghasu bika, wahai Nabi Muhammad, sekarang tidak bisa yang bisa nolong kami kecuali engkau wahai Rasulullah. Sekarang kami semua minta pertolongan engkau wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad bilang kepada malaikat, ya malaikat Rabbi ma dzunubuhum. Wahai malaikat, itu apa sih dosanya malaikat? Kok orang ini separah itu? Dia memohon ampun kepada Allah, Allah tidak turun tangan, tidak mengampuni. Akhirnya para jemaah, karena Nabi Muhammad sudah kasihan umatnya minta pertolongan, tapi umat itu termasuk orang yang tidak menghormat dan mengagungkan bulan Ramadan. Akhirnya para jemaah, Nabi Muhammad berkepingin karena kasihan untuk memberi syafaat kepada beliau. Akhirnya ketika Nabi Muhammad fayashfa'ulahul habibul mustafa, akhirnya Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ilahi aqwamun min ummati, ya Allah, ini umatku ya Allah, izinkan saya untuk memberi pembelaan dan beri syafaat kepada ini ya Allah, karena ini umatku sekarang minta pertolongan. Fayaqulullahu lahu, Allah langsung menjawab kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, innalahum khasman qawiyya. Ini perhatikan para jemaah, bagi orang yang tidak menghormat dan tidak menghiraukan bulan puasa. Muhammad, ini punya musuh yang kuat. Ya. Umatmu yang minta pertolongan ini, yang minta syafaat kamu ini, sampian ini wahai Muhammad, ini punya musuh yang kuat. Saking mangken ini keperpana perkara, punya andi perkara musuh aku kuat, masuk urusan ban polisi andi dekingan si kuat. Akhirnya Nabi Muhammad bilang kepada ya Allah, wa man khasmuhu ya Rabb, siapa musuh beliau ya Allah, yang sehingga saya tidak bisa membelanya beliau, tidak bisa membela beliau, padahal beliau umatku ya Allah, siapa sih musuhnya? Fayaqulullahu ta'ala khusmuhum syahrul Ramadan. Muhammad, ini musuhnya bulan Ramadan. Ini musuhnya bulan Ramadan Muhammad. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'un mimman khusmuhu syahrul Ramadan. Kalau seperti itu saya bebas dan saya tidak bisa menolong seseorang yang orang tersebut musuhnya bulan Ramadan. Allah langsung menjawab, ana bari'um mimman anta bari. Wah, kalau seperti itu Muhammad, saya juga tidak bisa menolong, saya juga tidak bisa memberi rahmat orang yang engkau telah bebas dari pertolongan beliau. Saya tidak akan menolong seseorang yang engkau tidak, orang yang tidak bisa mendapat pertolongan engkau wahai Nabi Muhammad. Nikah untuk aki para jemaah, orang ini mungkin meremehkan bentak hormat bulan Ramadan, maka orang ini berarti musuhna bulan Ramadan. Bila pun musuhna bulan Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad abela beri syafaat tak bisa pakai. Ketika Nabi Muhammad tidak bisa membela, maka juga Allah nanti tidak akan memberi rahmat, tidak akan memberi ampunan kepada orang yang orang tersebut tidak menghormat bulan
Ramadan. Mangkana coba tengati tore, tengati tibi gi. Cek pahare miaki kebahasaan ni lagi. Dan segala mun gulaban sampean tak apa sah ngitek cek jengpat dengan orang lain. Ketika kita diperlihatkan kepada orang lain, maka berarti kita dinamakan orang yang meremehkan dan orang yang tidak mengagungkan kepada bulan Ramadan. Ketika orang meremehkan dan tidak mengagungkan bulan Ramadan, maka musuhnya bulan Ramadan. Ketika musuhnya bulan Ramadan, Nabi dan Allah tidak akan bisa membela nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya hormati, bulan Ramadan itu sama halnya, kata ulama, sama halnya dengan putra-putra dari Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub itu punya anak 12. Yang satu namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf sudah tercium dari saudara-saudaranya yang 11 bahwasanya Nabi Yusuf itu akan punya tingkat derajat yang tinggi di hadapan Allah, maka akhirnya Nabi Yusuf diculik, dibuang ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf 12. Ketika dibuang ke dalam sumur, maka ayahnya nangis tiap hari, tiap malam sampai buta karena kehilangan Nabi Yusuf alaihis salam. Lah sekarang para jemaah, di waktu Nabi Yusuf alaihis salam itu hilang, ya, abahnya, bapaknya itu nangis, Nabi Yakub itu nangis sampai dia buta. Ketika dia nangis tiap hari, tiap malam, malaikat maut alaihis salam, malaikat maut memohon izin kepada Allah, ya Allah, Rabb, ya Allah, saya minta izin untuk menemui dan menjumpai Nabi Yakub alaihis salam. Malaikat maut sampun lampian ketamuan malaikat maut tanda tiga tanda. Nabi Yakub itu ketika nangis karena menangisi Nabi Yusuf, ada malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk menjumpai Nabi Yakub. Akhirnya dia datang kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub tanya, wahai malaikat maut, saya mau bertanya, anak saya Yusuf apakah masih hidup apa sudah meninggal dunia? Katanya Nabi Yakub ke malaikat maut, oh gini saja Nabi Yakub, gini saja, sambian akan saya kasih amalan. Apabila amalan itu sampean baca, minta apa saja kepada Allah pakai amalan itu, maka Allah akan memberi sesuai dengan permintaannya. Baik, kata Nabi Yakub alaihi salam. Makanya doa ni keciknya mana para jemaah mun mungku gulban sampean tero teka aja. Tapi amalan kini jadi malaikat maut. Malaikat maut dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ijazah dari malaikat maut. Ketika diberi oleh malaikat maut, ayo sampean saya beri amalan. Kalau amalan itu sampean baca, minta apa saja kepada Allah, maka Allah akan kasih kepada engkau sesuai dengan permintaanmu. Baik, kata Nabi Yakub. Amalannya, ternyata keamalannya para jemaah pendek. Amalannya cuma seperti ini. Ya zal ma'rufil ladzi la yanqati'u abada wa la yuhsihi ahadun ghairuh. Cuman itu. Jadi ketika amalan itu dibaca, kita punya hajat, kita meminta kepada Allah, mohon kepada Allah, maka insya Allah Allah akan kabulkan permintaan kita. Jadi apa? Ya zal ma'rufil ladzi la yanqati'u abada wa la yuhsihi ahadun ghairuh.
Akhirnya oleh Nabi Yakub dibaca. Ketika dibaca oleh Nabi Yakub, ternyata pagi harinya ada orang yang membawa bajunya Nabi Yusuf ke depan rumahnya Nabi Yakub. Tercium, oh kok saya mencium baunya Yusuf, maka berarti Yusuf itu masih hidup, tidak meninggal dunia. Dengan barokah doa ya zal ma'rufil ladzi la yanqati abada wa la yuhsihi ahadun ghairu. Ya, ini kesampian mun sampian berpadan di Aceh teroni kebaca kini kan. Baca. Kita apa? Sedang mudah teruan dia binin terus kenapa? Terus lekas kenapa? Datang baca kini kah? Ulah bah beda ring bini senyemak deki. Si bini dek nikah. Teruan dia laki baca ulah bah beda orang kenapa? Teng datang deki. Itu doa para jemaah. Ketika dibaca para jemaah langsung terdengar mencium baunya Nabi Yusuf, karena ada orang yang membawa bajunya Nabi Yusuf ke depan rumahnya Nabi Yakub alaihissalam. Ketika dia sudah yakin bahwasanya Nabi Yusuf itu belum meninggal dan hidup, maka akhirnya Nabi Yakub alaihissalam gembira. Berarti tang anak kita mati. Akhirnya para jemaah, karena Nabi Yusuf ketika di dalam sumur dia diambil oleh seseorang, dijual ke pasar. Ketika dijual di pasar, ternyata dibeli seseorang, dan akhirnya Nabi Yusuf itu jadi penguasa. Ketika itu para jemaah, saudara-saudara Nabi Yusuf mau membeli makanan, ternyata yang jual dan punya kekuasaan itu saudaranya Nabi Yusuf yang itu sudah dianiaya dan dibuang ke dalam sumur. Cuman tidak para jemaah, Nabi Yusuf tetap mengampuni dan Nabi Yusuf tetap memaafkan saudara-saudaranya walaupun dia sudah berbuat keji kepadanya. Ketika dia datang tetap dilayani dan diakui bahwasanya ini saudara-saudara saya, dan saya tetap memaafkan kepada engkau wahai saudaraku, karena engkau itu sama halnya dengan saya, anak daripada Yakub. Sama halnya dengan seperti ini para jemaah. Bulan Ramadan itu akan mengampuni umat Nabi Muhammad yang berbuat dosa kepada Allah di dalam jangka 11 bulan. Ternyata Nabi Yusuf ini kasih kurang ajar ke Nabi Yusuf ini ke-11. Tapi karena Nabi Yusuf ini kemangkian orang yang mulia semak ke Allah, maka Nabi Yusuf porah se-11. Maka juga di bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan itu akan mengampuni kita sebagai umat Nabi Muhammad yang telah bermaksiat kepada Allah di dalam jangka 11 bulan, mulai dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah kita beribadah di bulan Ramadan. Maka dari itu ulama mengatakan bulan Ramadan itu kita wajib puasa 1 bulan. Cuman pahalanya 1 dahra. Ya, siyamuhu sahra wa sawabuhu dahra. Puasanya 1 bulan, cuman pahalanya tetap dalam 1 tahun kita mengalir, tetap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya para jemaah dalam hadis diterangkan, Ramadhanu ila Ramadan kafaratun lidzunubihim. Di bulan Ramadan itu akan menebus dosa sampai bulan Ramadan yang akan datang. Jumat akan menghapus dosa kita yang telah kita kerjakan sampai Jumat yang akan datang. Salat yang 5 waktu duhur akan menghapus dosa, di antara salat duhur dengan salat asar. Salat asar akan menghapus dosa yang telah kita kerjakan di antara asar kepada maghrib. Maka berarti 1 tahun 11 bulan itu kita mendapat ampunan dari Allah, mendapat maghfirah dari Allah. Barokah kita 1 bulan di bulan
bulan Ramadan, sama halnya dengan Nabi Yusuf bisa mengampuni saudara-saudara yang 11 padahal dia sudah mengkhianati dan sudah menyakiti Nabi Yusuf alaihis salam. Makanya tahu paguna papakus bulan Ramadan gi anika takut aja po yang diedarkan ya itu yang kertas yang diedarkan beda minta tung yang pertama yang pertama bacaan la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Itu apabila dibaca 3 kali ya. Yang kedua ya azimu ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiruz dzambal azim. Yang pertama la ilaha illallahul halimul karim sebelahnya ya, keterangannya di sebelahnya. Apabila dibaca sebelum buka puasa maka diberi pahala oleh Allah sama halnya dengan pahalanya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ya. Jika kita mau berbuka puasa jangan langsung berbuka, baca amalan ini dulu 3 kali la ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali, maka kita akan diberi pahala oleh Allah sama halnya dengan pahala orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Gulaban sampean pada ruwet semero Lailatul Qadar lah baca ni ke bagi bila pun gulaban sampean apuka acak langsung apuka baca ni ke kedua lokale maka pekan paringi kenceran sareng Allah padah ben kencen orang seibadah malam Lailatul Qadar. Yang kedua ya azimu ya azim apabila dibaca sebelum buka puasa diampuni dosanya oleh Allah sama halnya dengan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tandi itu sekali. Jadi sampean bila pun nak buka kalau sudah mau berbuka baca ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiruz dzambal azim illa al azim, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sama halnya dengan kita baru dilahirkan oleh ibu kita, dengan artian semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa apa itu alaqallahu malaka sumtu itu dibaca setelah makan. Setelah buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau sebelum makan baca itu para jemaah. Pun nggih cek kita kok takmir waktu lagi. Para jemaah yang saya hormati, juga Syekh Ja'far As-Shadiq Syekh Ja'far dalam kitabnya dia menerangkan para jemaah yang diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab radhiyallahu an. Qala Allah Ta'ala li Musa bin Imran, pernah suatu saat Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, inni amuru hamalatal arsy wa hamalatal kursi ayyumsiku anil ibadah idza dakhala Ramadan. Allah ketika suatu saat berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, firman-Nya bahwasanya Allah menyuruh kepada malaikat aras yang menjaga aras, Allah menyuruh kepada malaikat yang menjaga kursi untuk berhenti sejenak melaksanakan ibadah beliau. Padahal para jemaah, malaikat itu ada yang sujud terus, ada yang
apa, ruku terus, ada yang baca subhanallah terus, tidak ada kerjaan lain, cuma subhanallah subhanallah, ada yang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, ada yang sujud terus. Cuman ketika masuk bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada para malaikat beliau-beliaunya untuk berhenti sejenak ibadahnya sendiri, pray dulu. Ketika masuk bulan Ramadan, Allah menyuruh beliau untuk membaca la ilaha illallah wa ayyaquluna kullama sa'im amin. Perintah Allah kepada malaikat, semua para malaikat, untuk menghentikan semua ibadahnya, dan dia diperintah untuk membaca la ilaha illallah dan membaca amin kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang berdoa di bulan Ramadan. Makanya para jemaah, di siang bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan, itu doa mustajabah, doa yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika menjelang sedikit masuknya buka puasa. Ketika kita mau buka puasa, maka di sana hajat-hajat kita baca dan lantunkan dan haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ni kata ada, tapi ada ambu pray makin. Si macam subhanallah pray, si macam apa, siapa baca sujud pray, bi Gusti Allah tugas kun kaangkui maca amin ketika ada umat Nabi Muhammad yang berdoa di bulan Ramadan. Mangkan segi puru kasak baca sampean mentro teka hajat ki. Baca. Ya zal arsyid. Napa boleh? Pokoknya nyaman lah, urusan nyaman. Doa kapiaki sampean Gusti Allah ketika bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu semua para malaikat akan mengaminkan doa kita ketika kita berdoa kepada Allah di siang bulan Ramadan. Ada juga para jemaah ya, itu apalagi bulan Ramadan, dalam keterangan Imam Ja'far Al-Khalidi itu berkata, man istayqadha min manamihi wa qala bismillah razaqahullahu ridwanahul akbar. Orang apabila bangun dari tidurnya baca bismillah, ketika bangun dari tidur malam, ya, bangun malam di tengah malam, apalagi di bulan puasa, membaca bismillah, maka Allah akan memberi rizki kepada orang tersebut, akan diberi keridhaan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan polan tak biasa nih. Yang biasa ketika bangun tidur membaca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'atana wa ilaihi nusyur. Cuman ini ada keterangan, ketika kita bangun tidur di waktu malam membaca bismillah, bangun tidur bismillah, maka Allah akan memberi surga, keridhaan Allah yang besar akan diberikan kepada seseorang yang ketika baca bismillah di waktu bangun tidur. Ini kan aneh, aneh, tapi tore kelaku. Kenapa? Karena bulan sampean sulit untuk mendapatkan keridhaan Allah yang besar. Ini memang sulit para jemaah. Dijamin oleh Allah akan diberikan keridhaan yang besar bagi orang yang ketika bangun tidur membaca bismillah. Apalagi ada doa, ya. Ketika doa itu juga dibaca bangun tidur, nggak usah sholat, ya. Bangun tidur langsung baca doa itu. Ketika doa itu dibaca, maka yang turun tangan Allah dengan malaikat Jibril. Baca nasakoni. Mun orang bila pun tangi tidur, tak usah wudu, langsung sampai lagi. Bangun tidur, bangun bismillah, langsung baca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Angkat tangannya, Allahumma rzuqni Allahumma rzuqni
Kenapa lagi? Allahumma rzuqni ridwanak rahmataka wa ridwanak fa innahuma biyadaik wa la yamlikuhuma ahadun siwak. Mungkin orang bila pun tangi tidung bulan ni kamu lambak berining situng kitab dek masih baca, ternyata berining kitab selain, langsung bangun tidur amalan itu langsung baca, Allah langsung bilang kepada mereka Jibril petekah aja orang petekah orang Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.